Kalau kita lihat pada hari ini harga mayoritas saham emiten batubara terpantau melemah, padahal di perdaan kemarin mayoritas justru kompak menguat. Apa sebetulnya sentimen yang mempengaruhi pelemahan harga saham emiten batubara pada hari ini? Itu sebetulnya normal ya, karena hari ini memang marketnya sempat positif di pagi sampai siang, tapi terus kan turun ya. Ya itu sih normal sih menurut saya. Tapi memang batu bara ini sebetulnya masih menarik karena seperti yang diutarakan tadi juga bahwa tahun lalu itu kan laba bersihnya kan luar biasa ya. Dalam arti biasanya yang laba bersih seperti itu bank-bank besar gitu ya. Tapi tahun lalu itu selain bank-bank besar, perusahaan batu bara juga laba bersihnya tinggi gitu. Tapi di satu sisi karena apa namanya mungkin tidak dianggap tidak green gitu ya oleh investor asing sehingga membuat secara valuasi itu murah gitu. Jadi di satu sisi valuasinya murah ya dibandingkan historis, tapi laba bersihnya itu melonjak tinggi gitu. Jadi ada kemungkinan besar laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen pun itu akan tinggi gitu. Yield-nya itu akan tinggi gitu. Contohnya saya kasih contoh misalnya kayak ITMG tadi sudah apa namanya udah RUPS ya, dividennya 65% kalau saya hitung-hitung dengan dividen interim yang sudah dibagikan di bulan November ya tahun lalu itu kira-kira 27% dividen yieldnya kan luar biasa gitu. Jadi itu sangat tinggi ya, dan itu akan terjadi juga dengan saham-saham batubara lainnya seperti Adaro dan lain-lain gitu. Jadi Oke, sebetulnya kalau turun sih saya pikir sih normal ya, normal turunnya juga nggak terlalu banyak juga sih sebetulnya karena kemarin oke. mereka udah. Tapi dengan melihat tadi yang Anda katakan laba bersihnya melonjak, yang berpotensi juga akan bagikan dividen yang tinggi kepada para investor, ini apa yang membuat harga saham batubara ini justru tampaknya tidak bergairah pada hari ini, Pak Surya? Kan beberapa beberapa apa namanya perusahaan batubara itu dianggap kan tahun ini mungkin tidak setinggi tahun lalu gitu kan. Karena kemungkinan kan harga komoditas batubara ini kan mungkin tidak setinggi tahun lalu dan sudah terlihat juga sudah terjadi penurunan. Tapi kalau saya lihat sih penurunan ini kan sebetulnya juga masih cukup tinggi ya harganya ya dibandingkan sebelum Covid gitu. Jadi turun sih memang turun dibandingkan tahun lalu, tapi kemungkinan besar sih masih cukup bagus ya tahun ini gitu walaupun terjadi penurunan gitu. Oke, Jadi saya pikir kalau normal sih kalau hari ya, ini turun Anda turun melihatnya kemarin koreksinya masih wajar ya Pak Surya ya. Di satu sisi masih kita wajar. lihat China sebagai konsumen terbesar batu bara dunia ini dilaporkan impornya melonjak terkait dengan batu bara. Pandangan Anda seberapa Ya. besar dampaknya terhadap harga batu bara? Karena kita tahu China cukup memberikan andil besar dalam pergerakan harga batu bara. Batu bara ini memang sangat tergantung sekali oleh China ya, karena China itu sebetulnya kan produsen batu bara yang besar juga gitu ya. Mereka tuh punya kemampuan untuk memproduksi besar juga gitu. Tapi mereka memilih untuk tidak begitu apa namanya agresif di dalam negerinya, tapi mereka membeli dari luar negeri gitu ya. Salah satunya makanya Indonesia diuntungkan di situ gitu. Jadi kalau misalnya ada terjadi pemulihan ekonomi di China gitu ya, setelah sebelumnya banyak apa namanya karena COVID mereka menutup apa namanya banyak usahanya gitu ya di sana itu akhirnya membuat pada waktu terjadi dibuka kembali itu menguntungkan Indonesia sebetulnya sebagai produsen batu bara yang cukup besar gitu, eksportir yang besar gitu ya. Kemudian kalau dari Eropa, kenaikan harga gas ini juga tentunya menguntungkan bagi harga batu bara. Sejauh mana dampaknya ini bagi pergerakan harga batu bara, Ya. khususnya permintaan bagi Indonesia? Jadi menariknya Eropa ini kan karena adanya perang, mereka apa suplai gasnya dari Rusia itu mungkin ada yang ngeban Rusia awalnya sih kan, mereka tidak peduli tapi ternyata mengalami kesulitan sehingga mereka kembali lagi sebagian balik ke batu bara lagi gitu ya. Jadi kuncinya sebetulnya kalau Eropa sih tergantung sejauh mana mereka mau menerima gas dari Rusia dan Rusia mau mensuplai mereka kembali gitu ya. Jadi kuncinya di situ sih. Kalau misalnya gasnya bisa diterima lagi, mereka mendapatkan supply dengan sendirinya kan mungkin apa namanya konsumsi batu bara di situ di sana akan turun gitu. Kalau tadi dari sentimen positif, di sisi lain India justru mengejut produksinya karena ada target untuk mengekspor batu bara hingga tahun 2026. Menurut pandangan Anda ini Ya, akan seberapa besar sih mempengaruhi penurunan harga batu bara begitu dengan meningkatnya produksi batu bara di India? tentu saja biasanya kan kalau produksi batu bara bertambah berarti supply-nya nambah gitu ya. Harganya mungkin bisa tertekan. Tapi kalau kita lihat misalnya kalau misalnya demand-nya meningkat juga ya itu mungkin tidak terlalu besar efeknya ya dibandingkan apa namanya kalau misalnya apa namanya kuenya masih sama gitu ya. Kalau saya pikir sih seharusnya dengan perkembangan pemulihan ekonomi di apa namanya di Asia khususnya di China dengan India itu mestinya sih demand-nya juga naik ya.
Tapi ya memang kita tidak bisa menutup mata bahwa memang kalau misalnya India menambah produksinya tentu saja kan menjadi pesaing Indonesia Ya. karena mereka kan mungkin meningkatkannya kan thermal coal juga gitu ya. Lalu dari Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah produksi listrik di Amerika Serikat ini didominasi energi baru terbarukan atau EBT dibandingkan dengan batu bara. Apakah ini menjadi sinyal bahwa kebutuhan dari batu bara khususnya di Amerika Serikat ini akan segera berakhir? Kedepannya memang geothermal itu kan menjadi sesuatu apa namanya future punya punya apa namanya lebih green dan lain-lain gitu kan. Dan itu kan mereka kan tidak akan habis gitu ya. Tapi kita perlu lihat juga bahwa apa namanya geothermal ini kan sebetulnya kan cost-nya besar ya. Jadi kalau misalnya mereka banyak menggunakan geothermal dibandingkan coal dengan sendirinya ya cost-nya menjadi lebih tinggi. Gitu. Jadi biaya produksi dan lain-lain juga akan lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kita masih punya keuntungan di situ dengan batu bara gitu. Cuman batu bara itu memang kalau dianggap kan mengganggu juga apa namanya kurang green lah